Di sini perkenalkan nama saya Kak Alex Dani Wijaya dengan NIM 19151047. Saya di sini akan mempresentasikan tentang data center. Data center adalah ruangan yang dirancang khusus untuk tempat penyimpanan data, informasi bisnis, hingga server komputer dari perusahaan yang biasanya terhubung dengan jaringan internet. Adapun keunggulan-keunggulan dari data center itu tersendiri. Yang pertama itu aman, yang kedua ada hemat, dan yang terakhir yaitu perforanya sangat mumpuni. Materi selanjutnya yaitu ada unsur-unsur penting infrastruktur dari data center. Yang pertama yaitu ada server itu sendiri, yang kedua adalah aplikasi yang nantinya terhubung dengan data center, yang ketiga yaitu penyimpanan, itu ada internet, yang kelima yaitu ada sistem pendingin, yang keenam yaitu ada sistem kelistrikan, yang terakhir yaitu adalah keamanan. Materi selanjutnya yaitu adalah tier-tier dalam data center. Jadi, tingkatan teknologi dan keamanan dari data center, semakin tinggi angka tiernya, maka semakin bagus data center. Ibaratnya, tier ini seperti hotel. Semakin bagus dan lengkap fasilitas yang dimiliki, maka semakin bagus pula bintangnya. Materi selanjutnya itu merupakan bagian-bagian dari tier itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu tier pertama, yaitu basic capacity. Tier pertama merupakan standar data center dengan jalur distribusi non-redundan. Artinya, data center tier 1 hanya dilayani oleh satu jalur distribusi dan satu uplink per server. Data center tier 1 kebanyakan dimiliki oleh perusahaan yang memiliki data center sendiri, dengan tingkat uptime dalam setahun dibatasi mencapai 99,671% atau sekitar 28,8 jam dalam satu tahun. Persyaratan untuk data center tier 1 meliputi yang pertama itu adalah genset untuk antisipasi pemadaman listrik, yang kedua yaitu ada perangkat UPS, yang ketiga yaitu peralatan pendingin khusus seperti reset floor. Selanjutnya yaitu ada tier 2 yaitu redundant capacity. Tier 2 pada data center pada dasarnya mirip dengan tier 1 yang membedakan semuanya sudah memiliki redundan seperti sumber daya cadangan. Data center tier 2 harus memiliki UPS, generator cadangan, dan reset floor untuk pendinginan. Tingkat uptime server tier 2 dibatasi mencapai 99,741% atau sekitar 22 jam dalam satu tahun. Beberapa persyaratan untuk tier 2 meliputi yang pertama yaitu ada generator listrik, yang kedua yaitu ada pendingin reservoir, yang ketiga ada UPS, yang keempat yaitu ada penyimpanan energi, yang kelima yaitu peralatan penolak panas, selanjutnya yaitu ada tangki bahan bakar, itu selanjutnya yaitu adalah sel bahan bakar, dan yang terakhir itu adalah pompa. Selanjutnya ada tier 3 yaitu concurrently maintainable. Tier 3 memiliki persyaratan seluruh data center harus memiliki lebih dari sumber listrik atau jaringan sehingga tidak ada shutdown. Tingkat uptime server juga dibatasi maksimal 99,982% atau sekitar
1,5 jam dalam 1 tahun. 1,5 jam dalam 1 tahun. Untuk urusan uptime server antara tier 2 dan 3, terdapat perbedaan yang cukup jauh. Untuk tier 3 ke atas, saat ini maintenance atau penggantian komponen tidak perlu dilakukan shutdown. Yang terakhir ada tier 4, yaitu fault tolerant. Tier 4 data center merupakan level tier tertinggi dengan uptime server minimal 30 menit dalam waktu 1 tahun, atau uptime server mencapai 99,995%. Secara persyaratan tidak berbeda jauh dari tier 3, tetapi dari segi pendinginan, UPS dan generator cadangan memiliki jalur khusus untuk mengeluarkan udara panas. Tingkat keamanannya lebih tinggi karena dipantau 24 jam, sehingga aman dari gangguan teknis dan non-teknis. Jika kita bicara masalah biaya, untuk membangun data center dengan tier 4 memiliki biaya yang paling besar dan membutuhkan waktu yang paling lama. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.